Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya di video pembelajaran daring begitu. Jadi ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu berisi tentang konten jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya berisikan materi tentang bahan baku, jadi penjelasan tentang bahan baku. Nah, kita langsung saja karena ini video lanjutan begitu. Setelah di video sebelumnya ada 4 pertanyaan yang sudah coba saya jawab, lalu saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Jadi dari yang pertama ini dari saudari Azizah Zeot begitu. Jadi pertanyaan, bagaimana cara menghindari dilema tersebut menurut Bapak? Jadi saya review kembali supaya kita paham pertanyaannya apa gitu. Jadi memang di video itu saya sebutkan bahwa akan menjadi sangat dilema untuk para pedagang ketika bahan baku yang biasanya didapatkan dengan harga murah misalkan, sementara harga bahan baku tersebut mengalami kenaikan harga begitu, dan mungkin kenaikan harganya tidak sedikit, mungkin bisa 1 kali lipatnya atau setengahnya gitu harganya, dan itu memang menjadi dilema untuk para wirausaha atau yang berjualan begitu, karena yaitu efeknya adalah kepada harga jualnya begitu. Ketika harga jualnya tetap dengan porsi yang sama, tentu saja keuntungannya akan sedikit atau malah mungkin tidak ada untungnya begitu, dan itu menjadi dilema bagi para pengusaha. Contohnya sekarang adalah bahan baku untuk membuat tahu begitu. Bahan bakunya kan kacang kedelai begitu. Nah, sementara bahan baku kacang kedelainya tersebut harganya sekarang sangat tinggi sekali. Kalau misalkan kita bisa lihat di berita-berita ada produsen pabrik pembuatan tahu itu berhenti beroperasi karena sudah tidak sanggup lagi untuk membeli bahan tersebut begitu, karena walaupun dipaksakan untuk terus berproduksi, ya tentu saja tidak akan menguntungkan begitu, dan percuma juga kita membuat produksi sementara biaya produksinya tidak tertutup gitu. Jadi mungkin untuk apa? Jadi cara menghindarinya sebetulnya tidak bisa dihindari. Ketika memang bahan bakunya sudah mahal, ya harus bagaimana lagi. Mungkin salah satu yang bisa dilakukan adalah, biasanya dilakukan para pedagang adalah mengurangi porsi dari makanan tersebut. Jadi ya mau tidak mau mungkin ukurannya diperkecil supaya biaya produksinya bisa tertutupi. Malah biasanya pedagang mengorbankan keuntungannya sendiri asalkan masih bisa terus berproduksi dan bisa terus berjualan begitu. Cuman sepertinya itu tidak bisa bertahan lama. Mungkin bisa bertahan 1 bulan 2 bulan, tapi tidak bisa seterusnya karena biaya produksinya akan terus tidak tertutupi begitu. Jadi biasanya memang pilihan terakhir adalah menutup usahanya begitu. Jadi bagaimana cara menghindari dilema tersebut memang tidak bisa dihindari karena memang bahan bakunya sudah naik. Mungkin pilihan yang paling bisa dilakukan pertama kali adalah memperkecil porsi jualannya, karena dengan ukuran yang seperti biasa, standar seperti biasa, tentu saja tidak bisa menutupi produksinya begitu. Jadi itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa mencari referensi di sumber yang lainnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Yanti. Yanti pertanyaannya adalah, Yanti hadir Pak. Oke, pertanyaan yang sangat bagus begitu, dan terus terang saya bingung harus menjawab apa. Mungkin nanti ya saya cari dulu jawabannya apa gitu. Kalau misalkan pertanyaannya Yanti hadir Pak, oke bagus, terima kasih. Tapi makasih ya udah ini. Risma juga sama, pertanyaannya sama yang Yanti begitu. Risma juga hadir, terima kasih sudah hadir. Mungkin belum ada pertanyaan, cuman terima kasih sudah menyimak videonya ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Elsa Fitria. Elsa Fitria bertanya, Pak, kalau tidak ada bahan baku di proses produksinya gimana? Gimana ya? Saya bingung jawabnya ini. Kalau tidak ada bahan baku, proses produksinya gimana? Ya, menurut saya sih logikanya simpel aja ya, nggak bisa berproduksi dong.
ketika bahan bakunya tidak ada, kita mau produksi apa begitu kan? Eh, Mungkin itu aja jawabannya ya, karena saya bingung harus menjelaskan apa gitu. Eh, karena ya di penjelasan sebelumnya, di video sebelumnya kan sudah dijelaskan begitu. Memang bahan baku itu harus ada dan ada di poin pertama begitu, karena itu sangat penting. Ketika bahan bakunya ada, baru bisa eh, bisa diproses begitu. Jadi kan urutannya itu bahan baku, yang kedua adalah pekerjaannya. Nah, setelah pekerjaannya ada ya itu bisa langsung memproduksi suatu barang. Tapi kalau pekerjaannya ada, bahan bakunya nggak ada, ya kita mau bikin apa, ibu, kan susah ya. Jadi mungkin jawabannya, Pak, kalau tidak bisa berproduksi kalau begitu ya, karena mutlak harus ada bahan bakunya. Kalau tidak ada bahan bakunya, ya gimana, apa yang mau diolah, mau diproduksi kan nggak ada gitu ya. Semoga jawabannya tidak memuaskan. Coba tanya ke yang lebih ahli ya kalau jawaban saya begitu saja. Oke, terima kasih Elsa atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Rizka Melani. Bagaimana cara menarik kembali pelanggan yang sudah kecewa pada produsen? Memang ini sulit ya untuk menarik kembali konsumen, karena memang dipersulit juga karena adanya kompetitor gitu. Karena salah satu alasan kenapa konsumen pindah itu bukan hanya karena kecewa, tapi karena ada kompetitor yang lebih bisa memberikan pelayanan yang lebih dari yang kita kasih begitu. Nah, bagaimana untuk kembali menarik konsumen yang sudah kecewa? Sebetulnya kita hanya perlu memperbaiki aja sih sebetulnya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita tanya ke konsumen tersebut, kecewanya atas dasar apa gitu. Apakah pelayanannya, apakah dari rasanya, atau dari apanya gitu. Kalau sudah kita dapatkan informasi tersebut, ya kita akan lebih gampang untuk memperbaiki diri, memperbaiki proses produksi kita. Kalau misalkan kecewanya karena rasanya mungkin berubah, ya kita harus cepat-cepat merubah kembali ke rasa ke awal. Atau misalkan kecewa karena pelayanan kita kurang memuaskan, ya kita harus perbaiki di pelayanannya begitu. Karena ya pada dasarnya kita harus tahu dulu di bagian mananya gitu pelanggan itu kecewa sehingga mungkin berpindah ke yang lain begitu. Jadi cara menariknya menurut saya, kita tanyakan dulu saja ke konsumennya di keterkecewaannya itu di bidang yang mana begitu. Setelah kita tahu, ya kita bisa memperbaiki di sektor tersebut begitu ya. Begitu saya jawaban saya. Silahkan cari referensi jawaban di sumber yang lain. Terima kasih Rizka atas pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan. Ini dari Rika Herliana. Rika bertanya, mengapa bahan baku ketersediaan bisa menipis? Kenapa bahan baku ketersediaannya bisa menipis? Mungkin salah satunya karena bahan baku tersebut hanya bisa tumbuh di musim tertentu, bisa jadi. Kalau misalkan di musim hujan mungkin bisa tumbuh bahan baku tersebut. Kalau misalkan di musim panas mungkin tidak bisa tumbuh begitu. Terus karena banyak permintaan begitu, karena permintaan atas bahan baku tersebut bukan hanya kita, banyak juga pedagang-pedagang lain yang membutuhkan bahan tersebut. Jadi memang mungkin bisa dibilang berebutan begitu, berebutan untuk bisa mendapatkan bahan baku tersebut. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu faktor kenapa ketersediaannya bisa menipis. Mungkin selanjutnya bisa jadi alasan karena bahan baku yang mahal tersebut. Karena bahan bakunya jadi mahal, ya otomatis kadang-kadang pedagang juga menjualnya dengan jumlah yang terbatas gitu. Dan tentu saja itu akan berpengaruh ke ketersediaan barang tersebut. Begitu ya Ibu Reka Hirdiana, jawaban dari saya. Mudah-mudahan Ibu tidak puas dan cari referensi dari yang lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini dari Nadia Putri. Maaf, saya geser sedikit. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika saya hanya memakai 2 cara pemilihan bahan baku tersebut, apakah akan tetap berjalan lancar?
Baik, sebentar pertanyaannya, bentar saya sedikit rada bingung ini. Bagaimana jika saya memakai dua cara pemilihan bahan baku tersebut, apakah akan tetap berjalan lancar? Mungkin tebakan saya dua cara itu adalah memakai bahan baku yang bisa tersedia terus-menerus dan bahan baku yang hanya bisa kita dapatkan di saat-saat, di momen, di musim-musim tertentu. Mungkin itu ya yang saya tangkap. Pertanyaannya adalah itu, bagaimana jika saya memakai ya, sebetulnya akan tetap berjalan lancar, apalagi kalau kita memakai dua-duanya. Yang satu adalah bahan yang memang gampang kita dapat, yang kedua adalah memakai bahan yang memang sulit kita dapat atau memang di momen-momen tertentu. Sebetulnya ketika kita menjalankan kedua-duanya itu akan lebih bagus dan tetap akan bisa berproduksi dan akan tetap berjalan lancar begitu. Dan jika memakai cara yang pertama, tentu saja itu juga bagus ketika bahan bakunya akan terus tersedia sepanjang waktu begitu. Dan jika kalaupun kita harus memilih bahan baku yang memang hanya ada di musim tertentu, sebetulnya itu juga bagus. Cuman seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa proses produksi tersebut harus tetap berjalan, jangan sampai berhenti. Kalau misalkan proses produksinya berhenti, ya itu akan berefek kepada penghasilan kita dan sebagainya. Apalagi kalau kita mempunyai karyawan, itu kan akan sangat merugikan begitu. Nah, itu aja teman-teman jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sebetulnya pertanyaannya masih banyak, masih ada, cuman di video kali ini saya hanya akan menjawab beberapa saja. Terima kasih kepada Ajijah Jiot, salam dari saya, mudah-mudahan terus semangat bersekolah. Juga kepada Yanti, terima kasih atas pertanyaannya yang bukan pertanyaan sebetulnya, dia menyatakan mungkin hadir. Oke, terima kasih kepada Yanti. Ibu Risma juga terima kasih telah hadir, telah menyimak walaupun pertanyaannya nggak ada. Kepada Ibu Elsa Fitria, terima kasih pertanyaannya. Salam hangat dari saya. Rizka Melani juga terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan jawabannya tidak memuaskan Ibu dan Ibu terus bertanya ke sumber yang lain ya. Rika Herliana juga terima kasih atas pertanyaannya. Nadia Putri yang terakhir, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bisa sedikit memberikan referensi ilmu dan bisa membuat ibu-ibu semakin semangat untuk belajar dan bertanya ke sumber yang lain. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak videonya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Tetap semangat untuk tetap belajar, tetap bersabar. Jangan lupa protokol kesehatannya tetap dilaksanakan. 3M minimal, mencuci tangan, memakai sabun, memakai masker, menjaga jarak. Semoga kita terus dijauhkan dari penyakit dan virus COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.